Belalang dalam Al-Quran dan sains, dari mukjizat Nabi Musa hingga gambaran hari kebangkitan. Belalang merupakan hewan yang banyak ditemukan area perkebunan dan persawahan. Hewan ini disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam kisah Nabi Musa pada surat Al-A'raf dan dalam surat Al-Qamar ayat 7. Maka kami kirimkan kepada mereka topan belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Surat Al-A'raf. Ayat di atas menceritakan kisah Nabi Musa saat berada di Mesir untuk membebaskan kaumnya Bani Israel dari siksaan Fir'aun. Sebagai bukti kebenaran, Allah mengirimkan kepada mereka topan, katak, kutu, dan belalang dalam jumlah yang banyak. Atas mukjizat tersebut, ladang pertanian dan kehidupan masyarakat Mesir pun terganggu. Allah juga mengubah air di sana, termasuk air minum, menjadi darah. Kemudian belalang juga dijelaskan dalam salah satu surat seperti di bawah ini. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dikutip dari buku Tafsir Ilmi tentang Hewan dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, ayat tersebut menggambarkan kondisi pada hari kebangkitan yang dikiaskan dalam keluarnya kelompok belalang dari tanah. Seperti diketahui, belalang menanamkan telurnya di tanah berpasir. Belalang betina akan menggali lubang sedalam 10 hingga 15 cm dan tiap ekor dapat menghasilkan 90 hingga 160 butir. Belalang betina dapat menghasilkan telur 3 kali selama hidupnya. Dalam kurun 10 hingga 45 hari tergantung pada suhu tanah, telur belalang akan menetas dan menjadi anak belalang. Mereka keluar secara bersama-sama dan jumlahnya bisa mencapai 40 hingga 80 juta ekor per kilometer persegi. Kehidupan belalang itu dijadikan sebagai gambaran kondisi makhluk pada hari kebangkitan setelah sekian lama berada di bawah tanah dalam bentuk tulang belulang. Mereka dibangkitkan secara bersama-sama dan dimunculkan ke permukaan tanah.